Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membawakan topik tentang type of joints atau tipe-tipe sendi. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada Najwa Safanah Alif Welsa, Naya Fatimah Dwi Putri, Nurul Febriani Azizah, dan Oriza Raflizan. Dan dengan saya sendiri, Nanda Aprilia. Di sini ada beberapa poin yang ingin kami bahas. Yang pertama, definisi sendi, istilah persendian, tipe-tipe sendi gerak, gangguan pada sendi, dan bagaimana cara menjaga kesehatan sendi. Definisi sendi itu sendiri adalah sebuah tempat atau ruang bertemunya antar tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Gerak sendi merupakan suatu mekanisme hubungan tulang yang digerakkan oleh otot ataupun gaya eksternal lain dan lingkup geraknya. Jadi, ketika sendi bergerak dalam lingkup tertentu, maka semua struktur yang berada di sekitar persendian akan ikut terpengaruh. Di antaranya otot, permukaan sendi, kapsul sendi, ligamen fascia, pembuluh darah, serta syaraf. Ada dasar untuk mengidentifikasi fisiologis dari suatu hubungan tulang yang dapat bergerak dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar indikatif pemberian intervensi terapeutik tertentu, yaitu LGS atau lingkup gerak sendi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait istilah-istilah dalam persendian berdasarkan arah gerakannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui fungsi umum sendi itu dalam tubuh manusia. Nah, fungsi sendi adalah untuk menghubungkan tulang, memberi struktur, juga membantu otot untuk menggerakkan tulang. Setidaknya ada 3 macam sendi, yaitu sendi mati atau sendi sinartrosis, sendi amfitrosis, dan juga sendi diartrosis. Nah, masing-masing sendi tersebut memiliki fungsi tersendiri, sehingga dapat membantu kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah sendi mati atau disebut juga dengan sendi sinartrosis. Nah, sendi ini bersifat paten atau tidak bisa digerakkan sama sekali. Fungsi dari sendi ini adalah untuk menghubungkan dua tulang atau lebih yang berdekatan. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Nah, selanjutnya adalah sendi kaku atau yang disebut dengan sendi amfiartrosis. Nah, sendi ini masih dapat digerakkan meski gerakannya cukup terbatas. Fungsi dari sendi ini adalah untuk menghubungkan tulang-tulang tengkorak. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan juga tulang rusuk. Yang terakhir ada sendi gerak. Kebalikan dari sendi mati, sendi gerak dapat bebas digerakkan. Sendi gerak dapat bergerak dengan bantuan cairan yang disebut dengan sinovial. Cairan ini mirip pelumas yang bisa dengan leluasa menggerakkan sendi dan tulang. Nah, sendi gerak ini banyak ditemukan di tubuh manusia. Untuk macam-macam sendi gerak akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis-jenis sendi gerak. Yang pertama ada sendi geser. Sendi geser atau planar adalah sendi dengan permukaan yang datar dan sedikit melengkung. Sendi geser memungkinkan tulang untuk bergeser satu sama lain, menyebabkan gerak terbatas tanpa adanya rotasi. Contoh sendi geser adalah sendi pada tulang karpal tangan, tulang tarsal kaki, dan antar tulang belakang. Kemudian yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang terbentuk ketika ujung tulang yang agak membulat masuk ke tulang lain yang agak berongga. Sendi engsel memungkinkan gerakan membuka dan menutup ke satu arah serupa dengan engsel pintu. Contoh sendi engsel adalah pada siku, antar jari, dan lutut. Kemudian yang ketiga ada sendi putar. Sendi putar atau pivot terbentuk dari ujung tulang bulat yang dipasang ke tulang lain dengan bentuk seperti cincin atau poros. Sendi putar memungkinkan rotasi atau perputaran tulang di sekitar tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi gerak yang terbentuk dari satu ujung tulang berbentuk oval yang masuk ke dalam rongga tulang lain. Sendi peluru memungkinkan gerakan yang leluasa seperti memutar ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ataupun ke kiri. Contoh sendi peluru adalah
hubungan antara tulang paha dengan tulang panggul, serta tulang lengan atas dengan tulang belikat. Yang terakhir ada sendi pelana. Sendi pelana adalah hubungan dua tulang dan kedua ujung tulang berbentuk pelana kuda. Gerakan sendi pelana adalah dua arah, ke depan dan ke belakang, atau ke kiri dan ke kanan. Adapun contoh sendi pelana adalah hubungan antara tulang-tulang di telapak tangan dan ruas tulang jari tangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan pada sendi. Yang pertama ada dislokasi sendi. Dislokasi sendi terjadi ketika pembukaan tulang sendi tidak sesuai dengan posisi anatomi menurut Kementerian Kesehatan 2014. Dislokasi merupakan keadaan emergensi karena berhubungan dengan kerusakan aliran darah dan syarafan di sekitarnya. Gejala utama dislokasi biasanya akan terlihat melalui kejanggalan yang muncul pada bentuk sendi. Misalnya, muncul benjolan aneh di dekat tempurung atau soket sendi. Sendi tersebut juga akan mengalami pembengkakan, lebam, terasa sangat sakit, serta tidak dapat digerakkan. Yang kedua ada osteoartritis, penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi. Menurut Kementerian Kesehatan 2014, di mana pasien sering datang berobat pada saat sudah ada deformitas sendi yang bersifat permanen. Faktor utama yang dihubungkan dengan kejadian OA adalah penuaan, trauma sebelumnya, kecenderungan genetik, dan obesitas menurut Lukman Zulkifli Amin 2015. Ada dua jenis osteoartritis. Yang pertama ada primer, tetapi penyebabnya belum diketahui. Lalu ada yang sekunder, akibatnya seperti trauma, infeksi, atau pernah terjadi fraktur. Gejala yang dikeluhkan pasien osteoartritis biasanya nyeri pada persendian yang bergerak, terutama sendi penerima beban atau panggul dan lutut. Serta persendian tangan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sendi-sendi yang lain juga dapat terserang. Gejala osteoartritis umumnya berkembang secara perlahan-lahan dan semakin parah seiring waktu. Tingkat keparahan gejala penyakit ini dapat berbeda-beda pada tiap penderita serta lokasi sendi yang diserang. Yang terakhir ada gout arthritis. Menurut American College of Rheumatology, gout adalah suatu penyakit dan potensi ketidakmampuan akibat radang sendi. Gejala biasanya terdiri dari episodik berat dari nyeri inflamasi satu sendi. Gout adalah bentuk inflamasi artritis kronis, bengkak, dan nyeri yang paling sering di sendi besar jempol kaki. Namun, gout tidak terbatas pada jempol kaki. Dapat juga mempengaruhi sendi lain termasuk kaki, pergelangan kaki, lutut, lengan, pergelangan tangan, siku, dan kadang di jaringan lunak dan tendon. Biasanya hanya mempengaruhi satu sendi pada satu waktu, tetapi bisa menjadi semakin parah dari waktu ke waktu dan dapat mempengaruhi beberapa sendi. Gout merupakan istilah yang dipakai untuk sekelompok gangguan metabolik yang ditandai oleh meningkatnya konsentrasi asam urat atau hiperurisemia. Penyakit asam urat atau gout merupakan penyakit akibat penimbunan kristal monosodium urat dalam tubuh sehingga menyebabkan nyeri sendi yang disebut dengan gout arthritis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Oriza. Selanjutnya cara menjaga kesehatan sendi. Yang pertama, pertahankan berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan ekstra pada sendi, terutama pada sendi lutut dan pinggul. Dengan berat badan yang sehat, dapat mengurangi risiko kerusakan sendi dan penyakit seperti osteoartritis. Yang kedua, hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Perokok dan alkohol dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi sendi. Jika Anda merokok, pertimbangkan untuk berhenti dan batasi konsumsi alkohol sesuai dengan panduan yang direkomendasikan. Yang ketiga, hindari gerakan yang berlebihan. Hindari gerakan yang mengulangi gerakan yang secara berlebihan. Jika Anda terlibat dalam aktivitas yang melibatkan gerakan berulang seperti mengetik atau mengangkat beban berat, istirahatlah secara teratur dan lakukan peregangan untuk mengurangi ketegangan pada sendi. Yang keempat, jaga postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang buruk dapat meningkatkan risiko cedera pada stres pada sendi. Pastikan untuk duduk, berdiri, dan mengangkat benda dengan postur yang baik, serta hindari posisi yang menekan sendi. Yang kelima, lakukan latihan fisik secara teratur. Latihan fisik yang teratur dapat membantu memperkuat otot-otot di sekitar sendi dan menjaga fleksibilitas sendi. Pilihlah latihan yang lembut seperti berjalan, berenang, atau yoga yang tidak memberikan tekanan berlebih pada sendi. Dan yang terakhir, konsumsi makanan yang sehat.
Makanan yang sehat dan seimbang, khususnya yang mengandung antioksidan dan omega 3, dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan mendukung kesehatan sendi. Pilihlah makanan seperti contohnya ikan berlemak, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.